Oh iya. Ngene iki Mas, sampeyan ora ngawasi. Ini kalau nggak diberesin, saya diserah dulu yang ini. Ya. Ini kalau tidak diawasi ini juga cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bustami Narda kembali mendoakan agar seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sahabat BN, di tengah-tengah publik dihebohkan oleh polemik JIS Jakarta International Stadium, ternyata sekarang ini menarik sekali tentang renovasi Stadion Jatidiri Semarang Provinsi Jawa Tengah yang dananya sebanyak 1 triliun rupiah. Oh iya. Ngene iki Mas, sampeyan ora ngawasi. Ini kalau nggak diberesin, saya diserah dulu yang ini. Ya. Ini kalau tidak diawasi ini juga cukup. Videonya yang remuk-remuk ya. Ini remuk-remuk. Ini ya. Detail-detailnya ini sudah beresin. Kalau perlu yang kayak gini ini tersisa ini. Karena di semen lebih baik di bolong. Bolong-bolong gitu nanti minta detailnya suruh memperbaiki. Ini kan hanya memperbaiki pembangunan yang saya itu pusing Pak, pembangunan yang berlebihan banyak sekali airnya. Ini bocor ke bawah itu Pak. Sebelum kita bicara lebih jauh, saya ingin bacakan sebuah berita tentang hal ini. Apa yang terjadi di renovasi Stadion Jatidiri Semarang ini? Demokrasi.id menurunkan berita di bawah judul "Publik terlalu fokus ke JIS. Ternyata renovasi Stadion Jatidiri Semarang telan biaya 1 triliun, tapi hasilnya hancur dan remuk." Berita ini 8 Juli 2023. Demokrasi.id. Pegiat media sosial Bahrun Ahmadi mengomentari perihal renovasi Stadion Jatidiri Semarang yang tidak ramai dibicarakan seperti wacana reformasi Jakarta International Stadium JIS. Bahrun menyoroti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang kecewa terhadap pekerjaan renovasi stadion yang memakan biaya mencapai 1 triliun rupiah itu. Renovasi Stadion Jatidiri Semarang telan biaya 1 triliun rupiah. Hasilnya hancur dan remuk, kata Ganjar Gubernur Jateng. Ujar Bahrun dikutip Suara Liberty dari akun Twitter @Bahrun Ahmadi pada Kamis 6 bulan 7 2023. Namun meski hasilnya mengecewakan padahal sudah menelan biaya yang besar,
persoalan renovasi Stadion Jatidiri Semarang tidak ramai dibicarakan seperti JIS. Selain itu, tidak ada menteri-menteri dan kabinet Presiden Joko Widodo Jokowi yang mengatakan bahwa stadion tersebut tidak sesuai standar FIFA dan harus direnovasi. Tapi gak ada tuh geger beritanya macam JIS. Gak ada tuh menteri kabinet Pak Jokowi rame-rame bilang tidak standar FIFA dan harus direnovasi, ujar Bahrum. Renovasi Stadion Jatidiri Semarang telan biaya 1 triliun rupiah. Hasilnya hancur dan remuk, kata Ganjar Gubernur Jateng. Tapi gak ada tuh geger beritanya macam JIS. Gak ada tuh menteri kabinet Pak Jokowi rame-rame bilang tidak standar FIFA dan harus direnovasi. Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan sidak ke Kompleks Stadion Jatidiri Jumat 20 Januari 2023. Salah satu yang disidak adalah Stadion Jatidiri. Stadion sepak bola yang kini dijadikan kandang PSIS Semarang itu ternyata sudah terlihat ada yang rusak. Misalnya, ornamen siluet gunungan wayang yang berada di luar stadion ada bagian yang rusak. Ini bolong seperti ini, terus itu ada tanaman yang tumbuh di atas. Minta tolong orang untuk nyabutin, sorotnya. Kemudian Ganjar melihat pembangunan tribun untuk arena sepatu roda. Di sana Ganjar melihat sejumlah pekerjaan awal yang masih kurang maksimal. Begitu juga dengan pembangunan pedestrian di sekeliling Stadion Jatidiri yang masih banyak lubang. Bahkan ada pohon yang disemen. Kalau saya pemilik melihat bolong-bolong seperti ini tidak akan saya terima. Seperti ini kalau tidak diawasi maka jadinya nanti seperti ini, tegas Ganjar. Renovasi 1 triliun Stadion Jatidiri dengan kapasitas cuma 25.000 penonton, hasilnya cuma begitu. Sahabat BN, ini benar-benar sebuah informasi yang sangat-sangat memprihatinkan, mengejutkan dan malah mengerikan. Ketika ribut dengan polemik renovasi JIS yang malah sampai rumputnya saja akan direnovasi dengan biaya 6 miliar. Rumputnya saja. Ternyata Stadion Jatidiri Semarang telah direnovasi dengan dana 1 triliun. Tetapi hasilnya menurut informasi ini hancur, remuk. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sendiri kecewa. Tapi kalau kecewa, tentu bagaimana dengan pengawasannya ketika pelaksanaan berlangsung? Harusnya pemerintah provinsi atau pihak-pihak terkait di Provinsi Jawa Tengah tentu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ini. Tidak dibiarkan begitu saja. Jadi sahabat BN, benar-benar ini terkesan seperti mempertontonkan kepada rakyat pengeluaran uang rakyat yang benar-benar mengecewakan rakyat di saat rakyat sekarang ini kesulitan hidupnya bukan main karena himpitan beban ekonomi. Di tengah-tengah daya beli sangat lemah, di tengah-tengah pengangguran membengkak, di tengah-tengah PHK menjadi-jadi, malah khusus untuk Jawa Tengah, mungkin sekalian di tengah-tengah upah pekerja di sana sangat-sangat murah.
Sahabat BN, melihat hal ini terhadap renovasi stadion yang kalau kita tidak keliru rencananya ada 21 stadion yang akan direnovasi, termasuk JIS dan Stadion Jatidiri Semarang ini dalam menghadapi Piala Dunia U17 ini. Terhadap renovasi 21 stadion yang konon kabarnya direncanakan akan dilakukan, benar-benar rakyat berharap tentunya kepada KPK untuk melihat di sini apakah ada di sini nanti indikasi korupsi. Apakah dalam bentuk markup dan dalam bentuk lain-lain. Ini benar-benar sangat mengejutkan. Renovasi Stadion Jatidiri Semarang ini benar-benar sangat-sangat mengejutkan. Kalau begitu, pantaslah renovasi rumput JIS mendapatkan rencana biaya 6 miliar. Sahabat BN, benar-benar ini mengejutkan sekali lagi. Dan tentu di samping kepada KPK yang dipimpin Firly Bahuri sekarang ini, diharapkan oleh rakyat agar benar-benar melihat apakah ada indikasi korupsi di dalam renovasi stadion-stadion ini. Tentu juga publik berharap kepada Pak Bonyamin yang bergerak dalam upaya pemberantasan korupsi juga, sebagai rakyat yang kita lihat benar-benar keras selama ini upayanya memberantas korupsi. Tentu rakyat berharap agar Pak Bonyamin melihat semua ini, dan jika memang ada indikasi korupsi di sini, jika tidak bisa tindakannya dilakukan oleh KPK periode sekarang, mungkin Pak Bonyamin harus bersabar menunggu KPK periode mendatang untuk menyampaikan, untuk melaporkan jika memang tampak ada indikasi korupsi. Bayangkan 1 triliun tapi hasilnya seperti ini, dan malah remuk setelah direnovasi. Bagaimana nanti kalau stadion seperti JIS yang begitu hebat, yang begitu modern, yang begitu istimewa, yang konsultannya adalah asesor dari FIFA, jika nanti direnovasi, apakah tidak akan sama pula dengan nasibnya dengan Stadion Jatidiri Semarang? Tetapi agar objektif di dalam melihat apa yang terjadi di Stadion Jatidiri Semarang ini, sebaiknya segera sekarang ini dibawa tim dari FIFA ke sana. Apakah Stadion Jatidiri Semarang yang tidak pernah dikatakan oleh PSSI ataupun para menteri kabinet sekarang, kalau kita tidak keliru, mohon maaf kalau kita keliru, kalau kita tidak keliru, tidak pernah ada disebut bahwa Stadion Jatidiri Semarang ini tidak sesuai dengan standar FIFA. Kan tidak ada. Nah, sebaiknya sekarang ini
dibawa saja tim dari FIFA ke sana. Kalau tim dari FIFA mengatakan Stadion Jatidiri Semarang ini sesuai dengan standar FIFA dan tidak persoalan kalau dijadikan untuk pertandingan Piala Dunia U17 nanti, apakah perlu juga direnovasi JIS? Kalau dilihat sekarang, mana yang lebih representatif, JIS dengan Stadion Jatidiri Semarang? Mana yang lebih representatif? Mana yang lebih baik? Mana yang lebih sempurna? Mana yang lebih bagus? Antara dua ini saja dulu. Itu yang lebih baik sekarang ini. Kalau memang kejadiannya seperti yang diberitakan dalam berita ini, berarti otomatis aman JIS. Mungkin juga aman yang lain-lain. Tidak perlu sama sekali direnovasi. Kalau Stadion Jatidiri Semarang ini sudah memenuhi standar FIFA, menurut FIFA, ini mungkin yang paling objektif. Tetapi kalau tidak, kalau memang apa yang dikeluhkan oleh Gubernur Jawa Tengah ini terhadap hasil renovasi dari Stadion Jatidiri Semarang, tentu perlu dipertanyakan semangat dari PSSI dan yang lain untuk merenovasi JIS. Sahabat BN, rakyat sudah sangat ingin, sudah sangat rindu dengan berjujur-jujurnya pemerintah terhadap apa saja. Terutama tentu dalam hal menyambut kedatangan Piala Dunia U17 yang kebetulan Indonesia dipercaya oleh FIFA untuk jadi tuan rumah. Dan tentu rakyat sama sekali tidak menginginkan kesempatan Indonesia jadi tuan rumah ini dipergunakan untuk mengeruk keuntungan dari segi renovasi ini. Jadi kalau KPK sekarang tidak mengambil tindakan terhadap renovasi stadion-stadion yang ada, yang katanya kalau kita tidak keliru dipersiapkan 21 stadion yang akan direnovasi itu, termasuk JIS. Tentu rakyat harus bersabar menunggu kehadiran KPK periode mendatang. Sekaligus juga kabinet rezim atau kabinet pemerintahan yang akan datang, yang akan menggantikan kabinet Presiden Jokowi sekarang ini. Selama ini ternyata publik fokus kepada JIS, sehingga luput dari penglihatan publik hasil renovasi Stadion Jatidiri Semarang. Sekali lagi tentu rakyat sangat merindukan berjujur-jujurnya pemerintahan sekarang ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu